Tapi kalau kemampuan rohani kita mengenal Allah itu miskin ilmu, maka ibadah itu juga tidak ada derajatnya. Kenapa demikian? Manusia ini terjadi dari rahasia Allah. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Engkau kujadikan dari rahasiaku, tidak ada yang tahu terkecuali dirimu sendiri. Al insani siri wal insani sirhu. Al sifatun siri wa sifatun nahu. Engkau berasal dari rahasiaku dan aku rahasia engkau. Dan engkau adalah sifatku dan sifat itu adalah wujudku sendiri. Ini kita harus hati-hati dengan konsep ketuhanan. Karena apabila awaludin ma'rifatullah, awal agama, din itu agama, mengenal Allah berarti mengenal asmanya. Karena Allah adalah sebuah nama. Allah adalah sebuah nama. Jadi kalau awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal namanya Allah. Nama Allah yang dikenal, alif lam lam ha. Tapi awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istigoni. Pertama-tama yang wajib bagi diri manusia mengenal Tuhan, asal dirinya terjadi. Beda dengan kita mengenal nama. Kalau kita kembali kepada Allah, ikut Allah apa ikut namanya? Tentu kita ikut nama, ikut Allah, bukan ikut namanya. Tuhan ilah ba'dal tunggal. Untuk itu kita lihat diri mana yang bisa menjadi tumpangan Allah. Diri itu banyak, karena Allah menjadikan batin-batinnya berupa diri disebut naf. Ada nafsahu, ada nafsihi, banyak diri-diri Tuhan, tapi diri batinnya dibuatnya batin-batinnya berupa diri yang sangat banyak, sehingga yang banyak itu sudul kasroh bil wadah, sudul wadah al bil kasroti. Melihatlah kamu kepada yang banyak, sesungguhnya itu satu, dan melihatlah kepada yang satu itu bisa dilihat dari yang banyak. Inilah mukhalifatuhu lil hawadis, dengan nama Allah yang selalu menciptakan berbeda. Sekarang kalau kita sudah ingin mengenal lebih dekat lagi ilahi nas, Tuhannya kemanusiaan kita, Tuhannya bersifat manusia, maka kita harus mengenal lebih dalam lagi. Bagaimana kita melaksanakan pengenalan lebih dalam? Kita lihat dulu mana diri yang dijadikan yang tempat Allah bersemayam. Ternyata ada diri yang tidak disebut diri batin, diri naf yang banyak ini, yaitu diri rahasia, disebut diri sifat. Diri rahasia inilah yang disebut diri ih. Dan diri ih inilah syaratnya bisa menghadap Allah, yaitu terhimpun dalam ihram, diri yang berdiri. Itu ihram. Dan diri ih juga yang bisa menemui Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ih, diri yang rahasia. Din bertajali, nas adalah manusia. Diri rahasia bertajali berwujud manusia. Ihdinas sirat,
di jalan tersirat lurus mustaqim, yaitu orang yang sudah berilmu. Artinya orang yang sudah berilmu itu adalah orang yang berkodrat rahasia Allah, berjalan menemui jalan tersirat, melalui jalan tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita sudah mendapatkan diri rahasia itu? Rahasia yang dimaksud oleh Allah bukan yang dirahasiakan, tapi rahasia yang dimaksud oleh Allah berkodrat rahasia. Terjadi dari kodrat sir atau disebut rahasia. Maka makom kaji ini disebut dengan marifatus sir, yaitu mengenal Allah dengan kerahasiaannya. Mana diri ihsan itu? Mana diri rahasia? Seperti apa bentuk diri rahasia itu? Yang mana diri rahasia itulah yang menyimpan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Qalbi mu'mini baitullah. Menjadi rumahnya Allah. Mana diri itu? Seperti apa batang tubuh atau wujud daripada ihsan tadi? Ihsan bukan in tapi ih. Bagaimana caranya mengendalikan solat setingkat ma'rifatullah? Bagaimana caranya mengendalikan solat setingkat syariatullah? Syariatul Nabi menghadirkan diri fanafilah. Syariatul hakikat mendirikan diri berhakikat kodrat. Dan syariatul fiddin menghadirkan jasad sebagai amaliyah. Banyak syariat itu. Tapi di makom syariatullah hanya diriku yang mampu menghadap wujudku sendiri. Bagaimana caranya kita menjalankan syariatullah? Inilah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim tadi. Itu jalan tersirat. Apa tersiratnya? Apa jalan rahasianya? Diri rahasia menemui wujud rahasia. Seperti apa bentuk pelaksanaannya dalam sholat? Ada dua diri. Yang satu diri sir bagi Allah. An'amta alaihim. An adalah batin, am adalah terlihat, ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah diri. Inilah wujud batin Allah yang terlihat. Dan bagaimana dengan ihsan yang disebut bi alaihim? Coba bayangkan jamaah, yang kosong ini di depanmu ini kosong. Yang kosong ini kalau dikasih mata, dikasih telinga, dikasih suara sampai 7 tingkat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kira-kira seperti apa bentuknya? Itulah yang dikatakan wujud diri ihsan. Meluas meliputi sekalian alam. Itu kodrat dirinya ihsan. Itu sebuah diri yang dirahasiakan. Dan mana wujud batin Allah yang terlihat? Inilah wujud batin Allah yang terlihat. Berarti benar wujud Allah dalam batin. Betul, ternyata memang wujud Allah tubuh ini. An'amta alaihim, sebuah batin yang terlihat. Di dalam bi alaihim, yaitu batin yang berdiri. Maka di dalam sholat kita menyingkirkan segala yang nyata dan mengambil batin diri kita yang halus tadi. Kita tutup jasad ini
kita tatap na'an'amta alaihim, ditatap oleh bi alaihim, maka disitulah terjadi hubungan ayat dan ma'rifat yang akan kita kerjakan. Kenapa? Rumusnya dalam ketuhanan, zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahiru rabbi wal batinu abdi. Setiap zahir ikuti menuju Tuhan, wal batinu abdi, setiap batin yang dicari kodratnya umat. Berarti kalau sudah zahir itu berpindah ke dalam, berdirilah batinul abdi, yaitu kodrat diri ihsan yang menghadap ke dalam dirinya, menatap batin na'an'amta alaihim seperti wujud kita sendiri. Baru itu namanya hanya wujud diriku yang mampu melihat wujudku. Makanya sholat orang makrifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, kecuali dia melihat wujud dirinya Allah. Makanya Rasul bilang, "Sallu ra'aitimuni usolli." Solatlah kamu seperti melihat aku solat. Karena wujud na'an'am ini, mim ha mim dal, Muhammad, itulah wujudnya. Maka itu dikatakan, ikutilah, lihatlah, dan sambungkan hakikat ayat itu ke situ, ke semuanya. Itu sembahyang kelas tinggi. Salat yang paling tinggi derajatnya adalah ma'rifatus sir, bermakrifat antar rahasia Allah, yaitu terjadinya diri batin Allah di dalam sifat batinnya Allah, berdiri diri batin di alam batin. Inilah yang dikatakan solat tingkat Tuhan. Ini solat sangat tinggi. Barang siapa yang bisa mencapai ini, tidak ada lagi surga yang mampu menampungnya kecuali rahmatullah, saking dia dimuliakan oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita meningkatkan iman ibadah kita kepada Allah, iman diri kita, meningkatkan kajian diri kita, maka semakin juga meningkat derajat sholat kita. Ini yang dikatakan syariatullah. Kalau syariatul Nabi memakai diri panafilah, paham? Kalau syariatul fiddin memakai jasad, menyembah sifat Tuhan. Siapa sifat Tuhan? Pokoknya Tuhan itu tinggi derajatnya, hadapkan aja. Tapi kalau syariatul Nabi, berdiri fanafilah, menghadap ke Ka'bah, lebur Ka'bah, berdiri Baitullah. Itu syariat Nabi. Nyata Rasulullah kodrat yang mengimami sholat. Tapi kalau syariatullah, harus wujud Allah menghadap kepada wujudnya. Ini ketinggian daripada sebuah tuntutan ibadah. Maka benar, ternyata zahiru rabbi wal batinu abdi. Setiap zahir menuju Tuhan, setiap batin menuju umat. Batin ini yang tidak terlihat tadi, diri kita yang halus yang kita pasangkan yang 7 tadi. Dan itulah yang menutup diri na'an'amta alaihim ini, diri zahir batin Allah yang terlihat ini. Maka kita menatap dan mengambil diri itu, diambil diri yang halus itu, dimasukkan. Inilah yang dikatakan sholawatul fil mikrot, tingkat ilahiyah. Begitu diri itu memasukkan diri yang nyata itu ke dalam Baitullah dadamu itu, maka kamu saksikan dia dengan kamu kirim hakikat-hakikat rakaat itu semua. Berarti sholatmu sudah syariatullah. Nanti kamu akan dibawa oleh suatu keadaan menuju kusyuk. Tinggallah nanti kodrat Rasulullah dan Adam akan mengatur. Kodrat Rasul mengatur ayat, kodrat Adam mengatur hayat, mengatur rakaat. Kodrat Rasul mengatur ayat,
Kodrat Adam mengatur rakaat. Kalau sekarang tidak. Kita terbelenggu dengan kodrat syariat. Apa? Ke masjid itu hanya pergi mengingat ayat dan mengingat rakaat. Hubungan dengan Tuhan nggak ada sama sekali. Takut ayat lupa, surat apa yang mau dibaca. Oh, ini sudah rakaat keberapa? Soal Tuhan tidak terjadi seperti ini. Apakah itu namanya ibadah? Itu namanya amaliyah. Makanya dikatakan umat Muhammad adalah umat yang sangat merugi karena semua sudah dihimpunkan ke dalam dirinya. Kenapa dia masih mencari di luar dirinya? Makanya saya bilangkan, jangan kamu menjadi dombanya Islam. Apa dombanya Islam? Orang pergi ke masjid dia pergi, orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud, orang bubar dia bubar, orang pulang dia pulang. Dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Itu namanya domba. Hanya pintar mengikut-ngikut aja. Berhentilah kamu menjadi dombanya Islam, karena Islam bermanfaat bagi orang yang berpikir, sementara hewan itu tidak berpikir. Maka kita tingkatkan amanah-amanah Allah yang dititipkan kepada guru kita, kita gunakan untuk beribadah. Maka derajat ibadah itu akan naik, karena diri itu juga terbawa naik. Karena diri yang naik, ibadah terbawa naik. Kuantitas diri berpengaruh kepada kualitas ibadah. Begitu cara menghadap Allah. Khusyuk akan datang sendiri. Beda dengan kita belajar memahami satu persatu 4 syarat khusyuk. Tapi kalau yang syariatullah, langsung asal pandanganmu tidak putus menghadap kepada batin zahir yang di dalam.